Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Clarita Angelia dan teman saya Junina Karisma Sadu. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang sistem organ pada manusia dan akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan. Manusia membutuhkan makanan yang diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Makanan yang kita peroleh harus kita cerna dari mulut. Nah, dari mulut akan kita cerna melalui proses pencernaan, yaitu dari makanan yang kasar menjadi makanan yang halus. Nah, proses pencernaan tersebut berlangsung di dalam saluran pencernaan atau organ-organ pencernaan. Nah, secara umum pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu adalah proses perubahan makanan dari yang kasar menjadi halus atau yang kecil. Sedangkan yang secara proses kimiawi adalah proses perubahan makanan dari dalam mulut, lambung, dan usus halus. Nah, di sini saya mempunyai media, yaitu ini adalah proses pencernaan dari mulut menuju ke kerongkongan, lambung, dan usus halus, terus diteruskan kepada anus. Nah, teman-teman bisa lihat di depan, itu adalah proses pencernaan makanan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mulut. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Rongga mulut merupakan awal saluran pencernaan. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Lidah dan gigi berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik melalui mengunyah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah lidah, gigi, dan mulut. Nah, saya akan menjelaskan tentang lidah. Yang pertama adalah lidah. Lidah berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik. Lidah membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengecap rasa, dan mengalihkan struktur makanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asam, pahit, dan Kedua adalah gigi. Tanpa gigi, makanan tidak dapat mengunyah dan tidak dapat mencerna menjadi halus. Jadi, gigi berperan secara aktif dalam mulut untuk mengunyah makanan tersebut yang masuk ke dalam mulut. Yang ketiga adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur yang kata lainnya adalah saliva. Ludah berfungsi untuk melunturkan makanan, memudahkan penelanan, dan melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah. Nah, sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerongkongan. Kerongkongan atau kata lainnya adalah esofagus. Makanan setelah dicerna dari dalam mulut akan bergerak masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah suatu gambar yang mendeskripsikan kerongkongan. Teman-teman bisa lihat di situ, kerongkongan memiliki bentuk menyerupai salang air atau tabung dengan panjang sekitar 25-30 cm. Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Bagi pangkal kerongkongan atau kata lainnya faring, berbotol, lurik, dan bekerja secara standar menurut kehendak kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan makanan yang lebar seperti kantung, terletak di atas rongga perut sebelah kiri, dan seketika tertutup oleh hati dan limpa. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambar yang terletak di media kami. Ini adalah lambung. Lambung terdapat 4 bagian, yaitu kardia, pilorus, lapisan dalam, badan lambung, dan mukosa. Di bagian ujung kardia terdapat klep atau siping yang disebut sphincter esophageal. Sedangkan di ujung pilorus terdapat sphincter pylorus. Sphincter esophageal berfungsi untuk menjaga makanan agar tetap di lambung dan hanya akan terbuka pada saat makanan masuk atau pada saat makanan muntah. Dinding lambung juga terdiri atas
dua otot yang tersusun melingkar, memanjang dan menyerong, yang menyebabkan lambung berinteraksi. Getah lambung adalah campuran zat-zat kimia yang sebagian besar terdiri dari atas air, asam lambung, atau yang dinamakan dengan HCl. Tentang hati. Hati terletak di bawah sekat rongga badan dan mengisi sebagian besar bagian atas rongga perut sebelah kanan. Hati membuat empedu yang terkumpul dalam kandung empedu. Empedu tersebut menjadi kantal karena airnya diserap kembali oleh dinding kantung empedu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah gambar hati. Nah, hati, ini adalah hati, ini adalah kantung empedu, dan ini adalah saluran empedu. Pada waktu tertentu, empedu dikelompokkan ke dalam usus 12 jari melalui saluran empedu. Fungsi hati antara lain untuk memproduksi enzim-enzim, merobek sel darah merah, memompa vitamin A, D, E, dan K yang berlebihan, menyimpan cadangan gula dalam bentuk glukosa, dan mengubahnya menjadi glukosa bila diperlukan, mengubah kolesterol dan asam amino menjadi glukosa dalam kondisi tubuh kehabisan glikogen, serta menutrisikan zat-zat kimia berbahaya hasil metabolisme tubuh sendiri maupun yang di luar tubuh. Akan menjelaskan tentang kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas melintang pada dinding belakang perut di sebelah kiri sampai pada limpang ujungnya. Terletak dalam lengkuas usus 12 jari. Saluran pankreas bermula dalam jaringan usus 12 jari atau kata lainnya daun dempung bersamaan dengan saluran empedu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah gambar kelenjar pankreas. Setiap hari kelenjar pankreas diproduksi 1.200 sampai 1.500 ml cairan pankreas. Cairan ini terdiri dari air, garam, sodium berkarbonat, dan enzim. Sodium berkarbonat memberikan zat alkali pada cairan pankreas yang dapat menghentikan kerja pankreas dan lambung dan menciptakan suasana asam bagi usus. Di sini saya akan menjelaskan tentang usus halus. Nah, makanan setelah dicerna di dalam lambung akan masuk ke usus halus. Usus halus merupakan suatu saluran menyerupai selang dengan diameter sekitar 2,5 cm. Jika dibentangkan, usus halus dapat mencapai panjang sekitar 6 meter. Nah, di dalam usus halus terdapat struktur yang disebut dengan villi. Nah, villi itu merupakan tonjolan-tonjolan yang memperluas permukaan usus halus sehingga meningkatkan penyerapan. Di dalam usus halus terjadi dua proses penting, yaitu pencernaan dengan bantuan enzim dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam pembuluh darah. Di sini usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum atau disebut usus 12 jari karena panjangnya sekitar 12 jari orang dewasa yang disejajarkan. Nah, yang kedua jejunum, usus kosong. Nah, karena pada orang yang telah meninggal, bagian usus tersebut akan kosong. Yang ketiga ileum atau usus penyerapan. Nah, karena pada bagian inilah zat-zat makanan diserap oleh tubuh. Dalam menjalankan fungsinya, usus halus dibantu oleh hati, pankreas, dan kelenjar pada dinding usus halus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang usus besar. Nah, di sini usus besar di sebelah kanan dalam rongga perut terdapat usus besar yang naik. Nah, dalam rongga perut sebelah atas terdapat lanjutan sebagai usus besar melintang, dan dalam rongga perut sebelah kiri dijumpai usus besar turun yang berlanjut sebagai usus besar berbentuk S atau diameter usus besar dapat mencapai sekitar 6,5 cm, sedangkan panjang sekitar 1,5 meter. Pada usus halus terjadi proses penyerapan zat makanan.
Di sini ada juga zat yang tidak dapat diserap akan terdorong menuju usus besar. Di dalam usus besar, sisa makanan akan diuraikan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini yang disebut usus besar. Ini yang disebut usus besar ya, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anus. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dalam lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum atau poros usus. Nah, yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan, bagian bawah poros usus itu akhirnya bermuara pada lubang dubur yang nantinya mengeluarkan feses. Nah, gerakan peristaltik dikendalikan oleh otot polos atau disebut otot tak sadar. Nah, akan tetapi pada saat buang air besar, otot sphincter dan anus dipengaruhi oleh otot lurik atau otot sadar. Jadi proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter atau anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses dapat terdorong keluar anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pernapasan. Nah, pada sistem pernapasan ini ada proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana dalam proses pernapasan oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Nah, oksigen ini untuk pernapasan diperoleh dari lingkungan sekitar. Oksigen juga diperlukan untuk oksidasi atau pembakaran. Nah, zat makanan yang dimaksud adalah itu zat makanan, yaitu gula atau glukosa. Nah, proses pada oksidasi makanan bertujuan untuk menghasilkan energi, di mana energi ini yang dihasilkan digunakan untuk aktivitas tubuh, misalnya pertumbuhan, mempertahankan suhu tubuh, pembakaran sel-sel tubuh, dan kontraksi otot. Selain itu, menghasilkan energi, pernapasan juga menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Di sini sistem pernapasan pada manusia memiliki struktur dan fungsi yang sangat kompleks. Oke, baik. Ini medianya, di mana sistem pernapasan tersebut didukung oleh organ-organ yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Selain itu juga pernapasan pada manusia melibatkan organ tubuh dan mekanisme yang saling menunjang. Sistem pernapasan manusia memiliki organ-organ pernapasan yang menunjang proses pernapasan. Organ-organ tersebut memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Misalnya paru-paru dapat disamakan dengan dua buah kantong membran gastis yang bagian dalamnya berhubungan dengan udara luar atau melalui saluran pernafasan. Bagian dalam sangat luas permukaannya, dari atas gelembung-gelembung alveolus yang terdiri dari berbagai pertukaran gas atau berlangsung pada alveoli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paru-paru pada manusia. Nah, ini yang disebut paru-paru pada manusia. Oke. Selanjutnya kita masuk dalam sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah adalah sistem peredaran getah bening, merupakan satu kesatuan dalam sistem sirkulasi atau transportasi, di mana sistem transportasi karena darah berfungsi mengangkut zat-zat makanan dan mengedarkan gas-gas pernapasan ke seluruh tubuh. Nah, di sini ada alat peredaran darah manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jadi, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Selain jantung, terdapat pembuluh darah sebagai pendukung sistem peredaran darah. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.